Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 91-95. Bab 91. Baru saja Ice4 ingin melakukan apa yang diperintahkan kakaknya, mereka semua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kembali sebuah pesawat tempur luar angkasa. Kali ini bahkan ukuran pesawat itu hampir 2 kali lipat dari pesawat yang datang sebelumnya. "Sel," kata Catherine dengan ekspresi penuh tanya. Axel yang melihat itu menjawab, "Kalian bertiga istirahatlah, aku yang akan menghadapi mereka selanjutnya. Kepung tempat ini dari 3 arah, pastikan tidak ada dari mereka yang bisa lari, atau membuat kerusakan di luar area pertarungan kami." "Baik Sel." "Baik kakak," jawab mereka bertiga serempak. Akhirnya, pesawat besar itu pun mendarat. Seorang pria bertubuh merah seperti lahar dan seorang wanita cantik dengan kilatan petir di tubuhnya, muncul dari pesawat itu. "Ravina, kau temukan Nefertari dan lindungi dia, ayah akan menyelesaikan urusan di sini secepatnya, setelah itu kita akan segera kembali ke Vargas 8. Perintah Lord Red Lavarian." "Baik ayah," jawab Ravina sambil dengan segera melesat dan menghilang dari pandangan semua orang. Lord Lavarian kemudian melangkah santai menuju ke arah Jenderal Brazuka, seolah dia tak peduli dengan apapun dan siapapun di sana selain bangsa dari planetnya. Saat berjalan, dia melihat sekeliling dan matanya memicing, saat melihat mayat Jarbon dengan kepala terpisah. "Jenderal Brazuka, laporkan situasinya." Perintah Lord Lavarian tegas. "Tuan, kami menemukan 2 orang dari bangsa Blue Eyes Warrior di sini, dan juga 4 orang kuat yang kemungkinan adalah penduduk asli planet ini," kata Jenderal Brazuka menjelaskan. "Di mana Laxia dan Lam? Lalu siapa yang melukai dirimu dan Dodoria, serta memenggal kepala Jarbon?" "Melapor Tuan, Laxia saya tugaskan menjaga pesawat, sementara Lam saya beri tugas untuk mengendalikan pikiran Tuan Putri Nefertari, Tuan. Hamba takut jika sang putri akan bertindak gegabah dan membahayakan keselamatannya. Yang melukai saya adalah gadis muda di sana, sementara yang bertarung dengan Dodoria adalah 2 gadis di sana, dan yang memenggal Jarbon adalah pria itu. Kemungkinan dia adalah orang terkuat di planet ini, dan mungkin dialah Lord planet ini Tuan." Lanjut Jenderal Brazuka menjelaskan. "Aku tidak peduli siapa mereka, jika mereka berani menghajar para jenderalku, sama artinya jika dia telah merendahkan harga diriku dan kita harus membalasnya," kata Lord Lavarian tegas. Ia berjalan ke depan semua orang dan menatap Axel dan yang lainnya dengan tatapan tajam. "Panggil Lam dan Laxia kemari, kini sudah ada Ravina yang menjaga Nefertari. Kita lanjutkan lagi pertarungannya, aku ingin lihat sekuat apa mereka, aku juga akan membuat mereka mengerti dengan jelas, seberapa jauh perbedaan antara peradaban tingkat 8 dengan peradaban tingkat 5. Lanjut Lord Lavarian lagi. "Baik tuanku," jawab Jenderal Brazuka, lalu segera memanggil 2 bawahannya itu. Di rumah kedua Axel, di atas bukit. 12 orang sedang duduk, melingkari sebuah meja besar. "Sang Ratu, mohon Anda berbesar hati mengampuni kesalahan kami yang dengan sembrono telah menerobos memasuki planet ini, tanpa meminta izin terlebih dahulu," kata Jenderal Five dengan hormat, sambil menangkupkan kedua tangannya. "Aku bukan pemegang kuasa tertinggi di tempat ini Jenderal, tapi aku rasa aku bisa memberi keputusan untuk masalah ini, jika kalian bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Lagi pula, suamiku tidak terlalu suka mengurus hal-hal kecil seperti ini," jawab Lilian santai, dengan nada datar, tanpa ekspresi hormat ataupun merendahkan. Bab 92. Ratu Lilian, hal ini mungkin berawal dari kesalahpahaman, putriku dan keempat temannya saat itu sedang bermain di sekitaran Ice Planet yang merupakan tempat asal kami. Lalu sebuah pot melintas di luar planet kami, menuju ke arah ini, mereka mengira itu adalah sebuah benda asing lalu mengikutinya sampai kemari. Jelas Jenderal Five, membela putrinya dan juga teman-temannya. "Lalu bagaimana kau akan menjelaskan serangan yang diarahkan putrimu pada suamiku? Mungkin aku perlu menjelaskan pada kalian, bagaimana suamiku. Satu hal yang perlu aku tekankan pada kalian, suamiku itu adalah orang yang sangat ramah dan santai, tapi usahakan jangan sampai menyinggungnya saat kalian bertemu dengannya nanti. Kalian percaya atau tidak, kekuatan suamiku mampu meluluhlantakan Ice Planet kalian hanya dengan 1 kepalan tangannya. Demi kebaikan kalian sendiri, jangan sampai kalian menyinggungnya," kata Lilian menekankan sikap. "Ratu Lilian, tidakkah kau merasa kata-katamu terlalu kasar dan merendahkan bangsa kami?" Kali ini Jenderal Seven merasa tak terima.
Jenderal Seven, di sini akulah pemimpin rombongan, kau cukup diam dan ikuti instruksi dariku, terlalu banyak berkomentar mungkin akan membuat keselamatanmu terancam. Kata Jenderal Five dengan nada tegas dan sorot mata tajam. Jenderal Seven hanya diam, saat mendengar peringatan itu, ia kembali teringat dengan tekanan yang dipancarkan Lilian tadi. Ratu Lilian, bisakah kami bertemu dengan suami Anda? Mohon maaf Ratu, saya sedikit lupa apakah Anda sudah menyebutkan namanya kepada kami atau belum. Lanjut Jenderal Five dengan sedikit canggung. Tentu saja bisa, nama suamiku adalah Lord Axel Skies. Jawab Lilian. Di dalam pesawat Lord Red Lavarian. Leon Raven kecil, merasakan pesawat itu sudah tak lagi bergerak. Dia secara samar-samar dapat mengetahui, jika pesawat itu sudah mendarat di suatu tempat. Dengan hati-hati, dia mulai memeriksa jalur pelarian. Setelah dipastikan aman, dia dengan cepat berlari keluar dari pesawat itu. Tidak begitu jauh dari sana. Dua kelompok sedang saling berhadapan. Berani sekali kalian melukai para jenderalku, bahkan kau membunuh salah satu jenderal terkuatku. Kata Lord Red Lavarian datar. Tepat saat itu sesosok pria dan wanita cantik berpakaian hijau datang ke tempat itu dan mendarat tepat di belakang Lord Red Lavarian. Mereka adalah Laksia dan Lam yang sudah tiba di tempat pertempuran itu. Jenderal ketiga, Laksia, menghadap Lord Red Lavarian. Jenderal keempat, Lam, menghadap Lord Red Lavarian. Kata mereka berdua sambil menunduk dengan satu tangan menyilang di depan dada. Apakah Nefertari sudah bersama Ravina? Tanya Lord Lavarian, yang tampak sedikit cemas. Sudah tuanku. Jawab Laksia. Sekarang di sisi bangsa Solaris Barbarian ada 5 orang, sementara di sisi manusia bumi ada 6 orang termasuk 2 orang dari bangsa Blue Eyes Warrior. Setelah itu Lord Lavarian mendekat selangkah demi selangkah menuju ke arah Axel. Apakah kau adalah Lord planet ini? Kau juga yang menghabisi Jarbon, kan? Tanya Lord Lavarian datar. Tidak perlu berbasa-basi lagi, mari bertarung. Selesaikan masalah ini secepat mungkin, kalian tidak perlu sungkan, aku sendiri yang akan menghadapi kalian berlima sekaligus. Jawab Axel dengan senyum sinis penuh kesombongan. Anak muda, meskipun kau adalah Lord planet ini dan kau cukup kuat, tapi tidak seharusnya kau bertindak begitu impulsif dan bersikap arogan. Tegur Lord Lavarian. Kalian berani menerobos wilayah planet kami tanpa izin, dan sekarang kau ajari aku tentang sopan santun. Apakah kau pantas mengatakan itu? Kata Axel tenang, namun mata tajamnya menatap 5 orang itu, seolah dia adalah pemangsa yang sedang melihat calon korbannya. Kau mungkin baru akan sadar dengan status rendahanmu, saat kepalamu sudah berada di kakiku. Balas Lord Lavarian acuh. Tampaknya kau cukup percaya diri, jadi mari kita mulai. Sebelumnya, biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Namaku Axel Skies, seperti yang kalian duga aku adalah Lord planet ini. Lanjut Axel dengan santai. Bab 93. Sederhana saja, bagaimana kalau aku melakukannya seperti saat dengan Jarbon tadi, tapi kali ini aku akan gunakan 1/100 kekuatanku saja, jika kalian bisa bertahan maka kalian selamat, dan kalian boleh meninggalkan planet ini kapanpun kalian mau. Kata Axel lagi. Hahaha, kau bercanda anak muda, 1/100. Bahkan jika seluruh kekuatanmu kau kerahkan kau tetap bukan lawanku. Ejek Lord Lavarian. Bersiaplah. Teriak Axel. Suosesh. Buk. Tinju Axel menghantam wajah Lord Lavarian hingga ia terlempar cukup jauh. Kalian semua, ayo serang. Perintah Lord Lavarian sedikit ketakutan. Dengan ragu, Jenderal Brazuka dan yang lainnya langsung melesat dan memulai serangan. Dalam sekejap pertarungan 5 lawan 1 itu pun pecah, dan Axel berada dalam kepungan kelima orang itu. Axel benar-benar berada dalam tekanan kelima orang itu. Namun ia tampak begitu tenang, karena seperti yang ia katakan, ini hanya 1/100 dari kekuatannya. Setelah pertarungan itu berlangsung selama beberapa menit, tiba-tiba seseorang terlempar dari tempat pertarungan. Itu adalah Dodoria, ia terkena pukulan Axel dan terlempar puluhan meter. Saat tubuhnya mendarat di tanah, ia melihat anak kecil yang sangat mirip dengan Axel sedang memperhatikan pertarungan sengit itu dari jauh. Dodoria mengira, anak itu adalah anak atau adik Axel, akhirnya ia memutuskan untuk menyerangnya. Dodoria yang merupakan bangsa Solaris Barbarian, memiliki kekuatan pengendalian panas yang luar biasa hebat. Tanpa ragu, dia melancarkan serangan terkuatnya ke arah anak kecil itu. Kejadian itu disaksikan jelas, oleh ketiga gadis cantik yang berada di sekeliling tempat pertarungan. Sementara anak kecil itu, merupakan Leon Raven kecil,
yang sedang keheranan melihat wajah Axel yang sangat mirip dengan dirinya, memiliki kekuatan yang begitu hebat, bahkan mampu bertarung 5 lawan 1. Awas! Tiba-tiba teriakan 3 gadis itu mengagetkan Leon Raven. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat sebuah bola api raksasa terlihat menuju ke arahnya dengan cepat, namun saat itu kekuatan Leon belum terbangkitkan, jadi dia sama sekali tidak tahu cara menghindari serangan itu. Dalam kebingungannya ia melihat, 3 gadis cantik yang tadi berteriak itu melemparkan bola kecil yang masing-masing berwarna hitam, putih, dan coklat. 3 bola kecil itu bertabrakan di atas kepalanya, memunculkan riak yang memicu gejolak energi. Tepat saat itu bola api raksasa itu menabrak tubuh Leon. Untung saja, 3 bola itu telah membentuk perisai yang melindungi tubuhnya. Namun Leon tetap merasakan guncangan dahsyat dan kesadarannya perlahan menghilang. Swoosh! Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Leon. Swoop! Tiba-tiba Leon terhisap masuk ke dalamnya dan menghilang dari pandangan semua orang. Pinggir Danau Savana 30 tahun yang lalu. Sebuah Honda Civic Genio SR4 tahun 93, sedang melaju di jalanan. Tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam aneh yang memunculkan bola api dari dalamnya. Mobil itu ditabrak hingga terhempas dan berguling beberapa kali. 3 penumpang di dalam mobil itu yang terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki terlempar dari dalam mobil, dan tewas seketika. Anak kecil itu bahkan hangus terbakar di belakang semak-semak hingga menyisakan tulang belulangnya saja. Sementara pasangan suami istri itu jatuh di dekat danau, dan beberapa meter dari sana, terbaring Leon yang sudah tidak sadarkan diri. Kembali ke masa sekarang. Pertarungan yang terjadi, antara Axel dan 5 orang itu tak kunjung berakhir. Segera Axel membetuk bilah angin dan melemparkannya ke arah Lord Lavarian. Setelah menerima serangan, Lord Lavarian mundur dan mengambil posisi bertahan. Bab 94. Axel memunculkan 2 tombak kristal, lalu melemparkannya ke arah Lam dan Jenderal Brazuka. Dengan presisi, tombak itu menancap di bahu kanan masing-masing mereka. Saat Axel hendak menyerang Laxia, tiba-tiba dari belakangnya terasa hembusan angin yang melesat ke arahnya. Tanpa menoleh Axel berbalik dan mengarahkan tinju berliannya ke arah datangnya hembusan angin itu. Duar! Seketika sesosok tubuh gemuk, langsung hancur akibat pukulan itu. Sosok itu tidak lain adalah Dodoria. Sampai saat kematiannya, ia bahkan tidak tahu jika orang yang membunuhnya adalah orang yang coba ia serang dari belakang. Laxia sangat terkejut dan ketakutan hingga tubuhnya gemetaran, saat itu ia pun pingsan ketakutan. Entah kenapa naluri Axel justru menyuruhnya menangkap tubuh Laxia yang hendak jatuh. Axel melihat dengan jelas kecantikan gadis berpakaian hijau yang sedang terbaring di pelukannya itu. Dalam hati Axel muncul bisikan aneh, saat itu dalam pikirannya ia kembali teringat perkataan ayahnya, 4 dari mereka akan menjadi istrimu. Mungkinkah gadis ini adalah salah satunya? Batin Axel. Dengan isyarat dari Axel, Catherine mendekat dan membawa Laxia yang masih pingsan menjauh. Saat itu Ice4, Olivia dan Evelyn juga mendekat karena penasaran. Axel sekarang sudah mulai berjalan mendekat ke arah Lord Lavarian yang sudah mulai kehabisan tenaga dan juga terluka parah. Lord Lavarian benar-benar tidak percaya jika di planet kecil dengan peradaban level 5 itu, ada seorang pria kuat yang bahkan mungkin hanya menganggapnya seperti seekor semut. Saat berangkat ke tempat ini tadi, dia benar-benar tidak menyangka jika hidupnya akan berakhir di planet ini bahkan di tangan seorang pemuda yang tampak tidak begitu kuat. Catherine, Olivia dan Evelyn yang sedang berkumpul dengan Laxia dan Ice4, tiba-tiba juga teringat pada perkataan ayah mertua mereka. Tiba-tiba Olivia berkata, "Kakak, apakah kakak ingat, ayah mertua kita mengatakan jika 4 gadis yang datang dari luar planet kita akan menjadi istri Axel juga?" "Oh iya, kau benar Liv, kakak juga ingat. Tapi, kenapa hanya ada 2? Apakah 2 lainnya adalah Ice-24 dan Ice-42? Tidak mungkin kak, bukankah Ice-24 itu menyukai kakak Tristan?" Sambung Evelyn. "If benar kak, jika memang mereka, Paman Dylan pasti juga sudah memanggilnya bersama kita saat itu. Tapi kan Paman Dylan tidak melakukannya, lagi pula Paman Dylan mengatakan mereka baru akan datang hari ini." Lanjut Olivia menganalisis. "Lalu siapa kira-kira? Aku tidak melihat, satu gadis lain pun selain kita," kata Catherine bingung. Putri Ice4 yang mendengar percakapan mereka sedikit bingung, ia memandang ke arah Laxia yang tak sadarkan diri, tanpa sadar ia mengagumi kecantikan gadis itu. Lalu ia mulai sedikit mencerna perkataan ketiga orang itu. "Bukankah itu artinya mereka menghitung aku sebagai salah satu calon istri pria tampan itu?"
batin Ice Four sambil tertunduk malu. Kedua pipinya menampilkan semu merah, jantungnya berdebar kencang saat ini, dalam hatinya ia sangat berharap hari itu akan segera tiba, ia benar-benar terus membayangkan dirinya akan diperistri oleh pria penyelamat hidupnya itu. Saat para gadis itu sedang berkumpul, mereka tidak memperhatikan, Axel sudah mendekat ke arah Lord Red Lavarian dan hendak menghabisinya. Saat Axel sudah mengeluarkan pedang birunya, tiba-tiba terdengar teriakan. Berhenti. Saat Axel menoleh dia melihat dua orang gadis berlari ke arah Lord Lavarian yang terluka dan memeluknya. Ayah, Nefertari minta maaf, kata salah satu dari mereka. Brooke. Ravina yang juga datang tiba-tiba berlutut di depan Axel, dengan tatapan nanar dan hampir berlinang air mata. Tanpa ragu ia berkata, Tuan, tolong Anda mengampuni ayah dan adik saya, jika Anda ingin menghukum maka hukumlah saya. Bab 95. Ravina mengatakan itu tanpa rasa takut sedikitpun, Axel yang melihat itu cukup terharu, tapi dia segera mengendalikan dirinya. Kalian sudah menerobos planetku, lalu kalian juga berani membuat onar di sini. Aku rasa Lord kalian memang pantas mati, kata Axel tegas. Tiba-tiba ia mengeluarkan pancaran energi level 10 puncaknya. Ravina, Nefertari, Lord Lavarian, Jenderal Brazuka dan Lam, seketika bergidik ngeri. Mereka merasakan tubuh mereka seperti ditimpa sebuah gunung. Saat mereka mulai merasa putus asa, tiba-tiba. Axel, cukup. Hentikan itu. Teriakan Dylan memecah keheningan. Axel pun segera menurunkan kekuatannya. Dylan berjalan mendekat bersama 16 orang dan itu termasuk Julia dan juga yang lainnya. Nak, kau harus memenuhi takdirmu, hentikan ini, mereka berdua juga termasuk dua calon istrimu, mereka akan berjuang bersamamu mulai sekarang, hingga pertempuran akhir nanti. Lord Lavarian itu juga adalah mertuamu sekarang, kata Dylan menjelaskan dengan santai. Ravina dan 4 orang lainnya kebingungan. Sementara itu Jenderal Ice Five mendekati Pangeran Ice Three yang terluka dan segera mengobatinya. Apa yang terjadi Pangeran? Tanya Ice Five cemas. Si pengkhianat Ice Zero itu menyerangku dan Ice Four, tapi untung saja Lord Axel membantu kami menghabisinya. Jawab Ice Three jujur. Saat mendengar itu, Jenderal Five melihat mayat Ice Zero Jarbon yang tergeletak dengan kepala terpenggal, kini Jenderal Five benar-benar yakin jika Lord Axel itu benar-benar kuat. Pasalnya, ia masih ingat betul bagaimana Ice Zero seorang diri mampu membuat setengah Ice Planet gempar dengan kekuatannya. Saat itu jika mereka tidak bekerja sama, mungkin Ice Zero tidak akan bisa dihalau. Brooke. Sekarang Ice Five juga berlutut. Hamba Ice Five, Jenderal tertinggi Ice Planet, memberi hormat kepada Lord Axel, kami berterima kasih karena Lord Axel telah membalaskan dendam bangsa kami pada pengkhianat itu. Ujar Ice Five tulus. Bangkitlah Jenderal, aku hanya kebetulan melakukannya, karena dia mengancam keselamatan planet ini, di mana para istri dan keluarga yang kukasihi ada di dalamnya. Jawab Axel santai. Kami sangat berharap kedua planet dan galaksi kita dapat menjadi sekutu mulai sekarang. Pinta Jenderal Five melanjutkan. Tentu saja, aku juga sangat menyukai perdamaian. Pungkas Axel. Tuanku, mohon Anda berbesar hati mengampuni kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan pengkhianatan Jarbon. Kami datang ke sini hanya untuk mencari mesin canggih yang akan kami gunakan sebagai alat transportasi planet kami. Dengan hormat Lord Red Lavarian memohon pengampunan pada Axel. Dia benar-benar takut dan merasa ngeri, saat Axel memancarkan kekuatan penuhnya tadi. Mengingat perkataan ayahku, aku akan mengampuni kalian hari ini. Tapi jika... Ampun Tuan, mulai hari ini planet Vargas 8 dan galaksi Nerteria kami, bersedia menjadi sekutu, tidak, bukan, kami akan menjadi bawahan Anda Tuan. Kata Lord Lavarian buru-buru. Baiklah, jika begitu sekarang galaksi kita bertiga adalah sekutu. Kata Dylan cepat. Ia berjalan mendekati Lord Lavarian. Lord Lavarian, bagaimana menurutmu jika aku melamar kedua putrimu untuk putraku? Lanjut Dylan. Saat itu ia mengangkat tubuh Lord Lavarian dan membantunya berdiri, dengan cepat Lord Lavarian merubah wujudnya ke bentuk manusia. Tentu saja saya sangat menyetujuinya Tuan. Jawab Lord Lavarian sopan, tindakan arogan yang biasa ia tampilkan kini berubah 180 derajat. Halo para gadis cantik, maukah kalian tinggal di sini dan menjadi menantu ayah? Tanya Dylan. Aku bersedia. Jawab Nefertari yang pertama berbicara. Semua orang yang mendengarnya cukup kaget, namun Nefertari sendiri sudah jatuh cinta dengan keindahan planet ini, lagi pula ia juga sangat kagum dengan kekuatan Axel tadi, jadi jelas saja ia langsung bersedia. Bersambung.